Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat dalam ibadah yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, termasuk pula nikmat-nikmat duniawi, nikmat lahiriah yang kita rasakan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, juga kepada para sahabat, juga kepada para tabi'in dan para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk beragama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Dan di antara bentuk takwa, Allah memerintahkan kita untuk menjaga salat 5 waktu. Hafizu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu dan juga jagalah salat wusta, yaitu salat asar. Dan di antara syarat yang mesti dipenuhi ketika kita melaksanakan salat, yaitu menjalankan wudu dengan benar. Ini jadi syarat ketika kita itu menjalankan salat. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian. Dan Allah menyebutkan tentang penjelasan mengenai wudu yang dibasuh dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, yaitu membasuh muka, kemudian membasuh wajah, membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, lalu kemudian mengusap kepala, lalu kemudian mencuci kaki hingga mata kaki. Dan kali ini kalau akan bacakan hadis yang membicarakan tentang sifat wudu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Humran, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pernah melihat Utsman meminta air wudu. Pernah melihat Utsman meminta air wudu. Beliau lantas menuangkan air, Utsman menuangkan air dari wadahnya ke kedua telapak tangannya, sekaligus Utsman membasuh kedua tangannya 3 kali. Utsman membasuh kedua tangannya itu 3 kali. Lantas beliau mencelupkan tangannya lagi ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, kemudian mengeluarkannya. Kemudian setelah itu Utsman mempraktekkan beliau membasuh wajahnya 3 kali. Beliau membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian setelah itu beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali. Lantas mengusap kepalanya.
Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Setelah mengusap kepala, Utsman praktekkan membasuh kedua kaki 3 kali dan mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Lantas beliau bersabda, man tawaddoa nahwa wudu'i hadha summa shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Utsman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, berarti wudunya seperti tadi. Kemudian dia mengerjakan sholat kalih rakaat, sholat 2 rakaat, dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, konsen ketika sholat, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian hadis yang kedua dari Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Kalau tadi hadis yang pertama ya dari Utsman, kalau ini dari Abdullah bin Zaid, yaitu ditanya tentang tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah lantas meminta sebaskom air, lalu memberikan contoh berwudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuh tangan tadi 3 kali. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu berkumur-kumur masukkan air ke dalam mulut, kemudian masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya lagi, lalu menggunakan tadi untuk kumur-kumur dan menghirup air ke hidung lewat 3 cidukan. Beliau lantas mencelupkan tangannya lagi ke dalam baskom dan membasuh wajahnya 3 kali. Lalu beliau mencelupkan tangannya ke dalam baskom lagi, kemudian membasuh tangannya hingga siku sebanyak 2 kali. Dalam hadis ini tidak disebut 3 kali, 2 kali. Kemudian beliau mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala sekali, dari belakang ke depan, dan kembali lagi dari depan ini ke belakang. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau mengusapkan kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk, sampai gitok sini, dan ditarik lagi sampai ke bagian awalnya, yaitu sampai ditarik bagian depan lagi. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah SAW mendatangi kami lantas menyediakan air dalam baskom tadi. Baskom ini terbuat dari kuningan dan itu beliau gunakan. Para jamaah sekalian, ini ada 2 hadis. Yang pertama, praktek langsung saking Utsman bin Affan. Yang kedua, praktek langsung dari Abdullah bin Zaid. Kesemuanya menerangkan sifat wudu baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpulkan, tata cara wudu itu mulai dari basuh tangan 3 kali. Boleh kurang dari 3. Yang 3 niku sunnah, tidak boleh lebih daripada 3, karena sudah boros. Boleh minimal 1 kali, paling bagus 3 kali. Setelah itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi dicontohkan saking Utsman maupun Abdullah bin Zaid, kumur-kumur. Niki saking 1 ciduk seperti ini. Pakai separuh untuk mulut, kumur-kumur, dibuang, terus separuh lagi untuk hidung, dihirup, kemudian dibuang dengan tangan kiri. Maka diulang sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Kumur-kumur kalian menghirup hidung, tadi menghirup air ke hidung, itu sampai 3 kali. Kemudian setelah itu ambil air baru lagi, boleh tangan itu dicelupkan ke dalam baskom atau dalam wadah, berarti nggak mesti ngangge keran. Lalu setelah itu basuh ini dengan air, basuh muka. Ini batasan muka niki, bagian atas nih tumbuh rambut sampai janggut sini dan batas telinga, niki bagian muka.
Dibasuh tadi 3 kali. Setelah itu Nabi SAW itu contohkan lagi, sebagaimana dalam hadis Utsman dan Abdullah bin Zaid tadi, wudu dengan mencuci tangan sampai siku. Sikutnya masuk dalam basuhan. Diulang ini 1, 2, 3. Kemudian yang kiri lagi 1, 2, 3. Lalu setelah itu Nabi SAW ambil air lagi, airnya tidak perlu ngalir, cukup dibuat tangan dalam keadaan telas basah, kemudian ngusap kepala. Tadi dicontohkan ada 2 cara. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, tarik dari depan ke belakang sampai gitok sini, sampai tengkuk. Kemudian tarik lagi dari tengkuk ini sampai depan. Atau dari belakang tarik ke depan. Tarik lagi ke belakang. Ya, bisa memilih 2 cara itu. Lalu kalau telinga, nanti disebutkan dalam hadis yang lain, wal udhunani minar ra'si, 2 telinga ini bagian saking kepala. Maka saking kepala jenengan tarik langsung ke telinga tanpa mesti ambil air yang baru. Dan itu cukup sepisan, cukup sekali, karena Kanjeng Nabi SAW itu contohkan sekali. Setelah itu cuci kaki yang kanan dulu, kaki sampai mata kaki, sela-sela jari itu mangke dicuci. Terus yang kiri jenengan juga cuci 3 kali, sela-sela jari itu mangke dicuci. Setelah itu rampung, wonten doa setelah wudu. Setelah itu disunnahkan sholat kalih rakaat, sholat sunnah wudu. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang melakukan wudu tadi sempurna seperti yang beliau lakukan, berarti ada keutamaan kita ikut tuntunan Kanjeng Nabi SAW. Setelah itu sholat kalih rakaat, sholat sunnah wudu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di sini umum, dosa kecil napa dosa besar. Intinya wonten keutamaan. Jadi kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW manut pada tuntunan beliau dalam berwudu. Gak buat tata cara yang baru. Contoh tata cara yang baru. Wow, leher niki mboten dibasuh. Tidak ada dalam tuntunan. Maka kita tidak basuh sampai situ. Contoh lagi, untuk membasuh niki siku, niki cuma sampai siku saja. Jenengan tidak perlu membasuhnya sampai ya pundak sini. Itu sudah berlebihan. Dan kita kembali lagi manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini dibangun dengan dalil. Bukan turun-temurun ya, sesuai dengan yang kita amalkan. Bukan turun-temurun saking simbah-simbah, namun ini tuntunannya setelah dibangun dalam Al-Quran dan hadis. Manut pada tuntunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seperti itu. Mugi-mugi manfaat dan Allah memudahkan kita beramal soleh sesuai dengan tuntunan beliau. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu bihi asyran. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu
alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibu da'wah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an ahramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.